Maka kalau kita duduk di samping orang-orang yang kadang-kadang kita nanya, sudah berapa juz? Alhamdulillah, walaupun 6 hari aku lah 15 juz. Tersentak itu Rasul. Tapi kalau yang beriman, kalau yang tidak beriman, cakiwan nian. Aduh yang itu kira-kira. Tapi mudah-mudahan bukan jamaah sini, jamaah lain. Kalau jamaah sini insya Allah tidak jauh beda. Kembali kepada Allah, ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghujungi ayat kewajiban puasa Ramadan dengan apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan keterangan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Maimun bin Mihran. Apa katanya? La yakunul 'abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Tidak mungkin seseorang itu menjadi orang yang bertakwa sampai orang itu mengoreksi dirinya sendiri. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa adalah apa? Muhasabah. Ini kira-kira sudah masuk berapa Ramadan kita ini Manci? 12. Lah berapa juz? Alhamdulillah banyak jus pokat, jus mangkok, ya, jus jeruk. Sudah berapa juz Al-Quran? Kita muhasabah. Sudah berapa rakaat tahajud? Bagaimana sahur kita? Apa sekedar makannya saja? Sudah berapa salawat yang kita baca? Ya. Bagaimana sedekah kita? Muhasabah. Maka perlu kita duduk muhasabah, memikirkan, merenungkan mana yang belum kami amalkan ya Allah, mana dosa yang masih belum kami mohonkan ampunnya di jalan Allah. Itu salah satu sifat orang yang bertakwa. Maka jalan muhasabah itu modelnya ada dua. Pertama, duduk antara kita dengan Allah. Duduk di antara kita dengan Allah. Muhasabah, merenungkan apa yang bakal kita bawa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jangan tengok rumah, jangan tengok tanah, jangan tengok kendaraan. Itu semua tinggal. Jangankan rumah buruk, rumah bagus lagi tidak dibawa, apalagi buruk. Ya. Jangankan mobil mahal, mobil buruk, mobil buruk, mobil mewah lagi tinggal, apalagi motor kita tuh yang peleknya lah bengkang, kursinya lah bolong-bolong. Ya. Tidak ada yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasib. Tapi kalau kita tidak sanggup memuhasabah diri kita dengan Allah, karena kadang-kadang manusia ini kalau nengok diri itu padek tuh lah. Jadilah aku ini sholat 5 waktu tidak tinggal. Aku ini walaupun tidak berjus-jus tapi lumayan lah 2 lembar. Kadang-kadang marah kita ini ujub dewe. Padahal apa yang nak diujubi? Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dipastikan oleh Allah mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya. Ya. Sholat malamnya pun sampai membuat kakinya terbengkak-bengkak. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah berkata, kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Jawaban Nabi cuma satu, ala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah itu Nabi saja muhasabah ya, Nabi saja muhasabah. Sayyidina Umar setiap malamnya didapati sedang menangisi dosa-dosanya. Sayyidina Abu Bakar apalagi, Sayyidina Utsman mati dalam kondisi membaca Al-Quran. Sayyidina Ali terbunuh ketika pulang daripada sholat subuh berjamaah. Nah, kita kaget itu kira-kira mati di mana kira-kira kita nih? Habis maling ayam wong, habis ngatoi wong, habis nonton sinetron, nyampak meninggal. Di mana kita? Oleh karenanya hasib. Kalau tidak bisa kita muhasabah diri kita sendiri dengan Allah, lalu bagaimana? Muhasabahlah kita melihat orang-orang yang di sekitar kita. Ya, maka kita lihat kadang-kadang, mohon maaf, guru-guru kami mengajarkan kalau dikala imanmu rendah, dikala ibadahmu rendah, cari orang-orang yang mungkin dapat menasehatimu dari apa? Bukan dari lidahnya, bukan dari mimbar dakwahnya, tapi dari amalannya. Maka kalau kita duduk di samping orang-orang yang
Kadang-kadang kita nanya, sudah berapa juz? Alhamdulillah, walaupun 6 hari aku lah 15 juz. Tersentak itu rasanya. Tapi kalau yang beriman, kalau yang tidak beriman, cakiwan nian. Aduh yang itu kira-kira. Tapi mudah-mudahan bukan jamaah sini, jamaah lain. Kalau jamaah sini insya Allah tidak jauh beda. Dengar wong lahap malah maco 15 juz kita malah nyaci dia, bukan nyaci diri kita. Mestinya ketika kita mendengar di hari yang kelima dia sudah 15 juz, kita tuh nangis. Mestinya ada tidak kira-kira yang kalau dengar wong yang baca Qurannya lebih banyak, sholat tarawihnya yang lebih kuat, wiridnya lebih banyak, kita tuh lebih menangis diri kita, lebih menghina dia? Ada tidak kira-kira? Kalau ada mana wongnya pun nengok nanti ya, alhamdulillah. Nah ini makanya ibu-ibu yang berbahagia, kita ini muhasabah, apalagi sudah masuk hari yang ke-12. Apa yang lewat nih? Kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang Allah doakan buat kita, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa ini ya. Kita harus. Kenapa kita harus muhasabah? Karena kita ini punya musuh di dalam diri kita dua. Bukan punya musuh, punya kekuatan yang mendorong kita dua kok dalam diri kita ini. Apa itu? Di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, sebuah kitab yang merupakan rangkuman dari kitab Ihya Ulumuddin, karangan seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahwasanya dalam diri manusia ini senantiasa berantem dua dorongan. Apa dua dorongan itu? Daimul iman wa daimul hawa. Dorongan hawa nafsu dan dorongan iman. Dorongan hawa nafsu, contoh-contoh yang tadi nak terawih ke sini dan lah terawih 12 libur semalam. Nah itu, ada tak kira-kira yang basic tadi tu? Ada tak? Sholat terawih tidak mesti nak masjid digo, kaki dewean di kamar baca. Ada tu. Yang basic dengan kita tu ada. Ya, tapi dorongan iman apa? Jangan, di masjid lebih bagus. Berantem. Gara-gara dua dorongan ini, maka manusia ada tergolong tiga hal. Yang pertama, yang disebutkan di dalam Al-Quran, innalladzina amanu qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Atau dalam ayat yang lain, alladzina amanu qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, di mana yang disebut dengan orang yang istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Aku ceramah sampai jam berapa nih? Ada juga kebanyakan nih. Dikit-dikit sebentar lagi selesai. Nih, ibu-ibu, orang yang istiqomah ya, sampai matinya, sampai hidup, dari mulai balignya sampai dia nanti kelak dicabut oleh Allah nyawanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingat Bu, istiqomah ini ada 3 kategori. Istiqomah hal yang wajib, sholat wajib, sholat puasa wajib, zakat fitrah, atau dia kalau orang yang mampu zakat mal, tutup aurat, ya, taat sama suami bertanggung jawab sama istri, yang wajib-wajib. Ini sudah masuk surga belum? Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini cuma sholat wajib, tahajud tidak, duha tidak. Yang wajib-wajib engkau perintahkan, aku laksanakan. Yang haram engkau tinggalkan. A'adkhulul jannah, masuk surga tidak saya? Qala Nabi SAW, na'am, iya. Tuh. Apalagi macam bapak-bapak nih, tambah sunnahnya, tarawihnya, sholat sunnah rawatibnya, ya. Tadi baca wiridnya, baca zikirnya, apalagi yang model itu. Maka istiqomah yang wajib ini minimal. Baru yang kedua, melaksanakan sholat sunnah dan istiqomah, melaksanakan yang sunnah istiqomah. Masuk masuk masjid dengan kaki kanan. Tadi kira-kira masuk kaki kanan atau kaki kiri tadi? Apa dua-dua kaki? Yang benar itu dua-duanya, cuma mendahulukan yang mana? Tuh, mendahulukan kaki kanan. Dan ini harus istiqomah. Orang yang istiqomah insyaallah ya, punya nilai tersendiri. Apa kata Nabi? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, baik riwayatnya Ibu Bukhari, baik riwayatnya Imam Muslim, baik riwayatnya Imam Ahmad dan riwayat yang lain, ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla, sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Adwamuha, yang terus menerus. Baru yang ketiga, istiqomah mengendalikan diri dari yang mubah-mubah. Ibu kenapa tidak suka nonton sinetron?
kurang manfaat. Bapak ngapa tidak suka nongkrong-nongkrong? Kurang manfaat. Nongkrong boleh, nonton boleh, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia melihat ini kurang manfaat. Dan ini sifat orang muslim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apalagi mohon maaf zaman mak ini bertiktok nih. Aja kita jek sudah ya. Kukira semasjid ini hafal kalau lagu terpesona. Tekwa aku bilang ya hafal ya. Karena selalu buka akhirnya dengar terus hafal walaupun kita tidak menghafalnya. Padahal Al-Quran kalau diulang-ulang terus insya Allah juga hafal buat kita. Nah ini baru yang kedua ibu-ibu, orang yang tidak galak melawan sama sekali. Dia tuh selalu maunya ingkar kepada Allah. Nah orang yang seperti ini sudah dipastikan oleh Allah kalau sebelum meninggalnya dia belum bertobat dipastikan masuk neraka. Yang ketiga, inilah yang disebut dengan apa? Jatuh, berdiri jatuh lagi, sholat rajin, sholat khusyuk, besok malas, ya. Baca Quran hari ini, berlembar-lembar, besok 2 ayat beda. Aduh, nah yang begini ini masih mending, masih adalah, tapi paling minimal yang kalaupun kita tinggalkan yang sunnah saja, kalaupun nak ditinggalkan niat. Makanya kata Ustaz Adi Hidayat, aku ada agak setujunya bagi orang yang senang mengamalkan sunnah, kalaupun dia nak meninggalkan, dia meninggalkan yang sunnahnya, yang wajibnya dia tidak tinggalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingatkan kita semua, ayo Ramadan ini jadikan momen kita untuk muhasabah kepada Allah, dan ajak anak istri kita tengok juga muhasabah. Anak-anak kita ini sudah belum baca Quran nih, yang kecil-kecil ini sudah belum? Coba tengok anak-anak kita mana yang belum bisa baca Quran, mana yang belepotan baca Quran. Tolong dimuhasabahi. Jangan ditengok belum baca komputernya baik, jangan ditengok belum baca bahasa Inggrisnya baik, tapi Al-Qurannya ditengok. Dan tadi kita Ustaz Yarhanidi kita, enak tak punya anak baca Qurannya bagus saya itu? Oh lemaknya dasar bedanya lah kawin. Kalau dah ibu-ibu tu lah punya anak gadis dia, ya kan? Tapi masih boleh kan 2-3 enak biasa dia. Awak galak. Yalah. Baiklah, ibu-ibu yang berbahagia, inilah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Saya cuma ngajak, saya yakin di sini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau tidak beriman tempatnya di sini. Tapi saya ngajak kita yang punya keimanan ini, sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdullah. Dia minta nasihat, apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Wahai saudara-saudaraku yang beriman, setelah kita berada dalam ibadah Allah, ayo kita istiqomahkan diri kita sampai kita kelak berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sifat bertakwa adalah apa tadi? Senantiasa memuhasabah diri kita, apa yang belum kita lakukan dan apa yang perlu kita sempurnakan. Kami berharap sebagai penutup nih, sabar biar saya sempurnakan ceramah saya. Ibu-ibu, kita sering nengok rumah wong, bagusnya, mobil wong, bagusnya. Itu juga muhasabah. Tapi muhasabah itu hanya untuk urusan dunia yang mungkin belum tentu ada manfaatnya kelak kita untuk di akhirat. Maka tengoklah amalan-amalan orang yang lebih baik dari kita jadikan muhasabah buat diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf.